Ada yang datang dari arah pintu ruangan. Ternyata itu ibu pasien baby yang sudah meninggal dunia. Suster. Dan si Rika ini melihat kalau ibu itu menembus tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Matt di Jalan Sendirian. Pada kesempatan kali ini, tim Jalan Sendirian mendapatkan kiriman cerita atau kiriman email dari Kak Clarissa, yang dimana Kak Clarissa ini bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Di sini saya berperan sebagai Clarissa dan temannya yang bernama Rika. Jadi saya menjadi dua manusia dari sudut pandang Kak Clarissa dan dari sudut pandang Kak Rika ini. Assalamualaikum, halo semuanya, salam kenal. Nama saya Clarissa, saya tinggal di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Bintaro, dan bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Tangerang. Ini pengalamanku saat bekerja sebagai perawat. Saya bekerja di rumah sakit ini hampir 7 tahun bekerja di sana. Dari tahun 2014 sampai sekarang. Saya masih bekerja di rumah sakit ini dan saya dapat di ruangan perinatologi, lebih tepatnya ruangan bayi. Pada waktu itu lebih tepatnya hari Rabu, saya dinas pagi di salah satu ruangan bersalin, dan di ruangan itu ramai banget. Banyak orang yang melahirkan. Lalu di situ saya disapa oleh salah satu dokter yang ada di sana. Dokter itu bernama Dokter Reni. Dokter Reni ini bertanya kepada saya, "Cah, mau ambil baby ya?" Lalu saya menjawab, "Iya dok, saya mau bawa 3 baby ini, tapi baby yang 2 ini harus di inkubator." Dokter Reni memberikan informasi kepada saya bahwa salah satu orang tua dari bayi ini ada yang meninggal sewaktu melahirkan. Di situ saya kaget mendengar informasi dari Dokter Reni. "Loh, kenapa dok? Apa kehabisan darah?" Jawab si Dokter Reni, "Iya Ca, saya bisa minta tolong panggilkan keluarga dari pasien ini untuk ke ruangan saya." Saya menjawab, "Baik dok." Di situ saya bergegas memanggil keluarga pasien yang meninggal dunia untuk ke ruangannya Dokter Reni. Dan di saat itu keluarga korban masuk ke ruangannya Dokter Reni. Dokter Reni pun memberitahu kepada keluarga pasien bahwa pasien ibu berinisial R ini sudah meninggal dunia. Karena kehabisan darah, alhamdulillahnya, namun bayinya ini masih bisa diselamatkan. Mendengar berita itu, keluarga pasien ini syok dan kaget. Pecahlah tangisan itu di ruangannya Dokter Reni, dan semua keluarga pasien pun berhamburan keluar dari ruangan Dokter Reni. Dan ada salah satu keluarga dari pasien itu bertanya kepada saya, ya mungkin orang tuanya atau mertua dari ibu bayi yang meninggal ini, "Sus, cucu saya mau dibawa kemana?" "Mau saya bawa ke ruangan baby bu, karena kondisi babynya yang harus disimpan di inkubator. Alhamdulillahnya sehat kok bu bayinya." Dan di saat itu saya pun sedih karena ibu baby tersebut gak ketolong. Dan besoknya pun pada rame ngebahas pasien ibu berinisial R itu gentayangan. Ada yang bilang kalau arwah dari ibu itu gentayangan di ruangannya baby. Dan ada beberapa kejadian yang dialami oleh teman-teman saya setelah itu. Di saat itu juga kebetulan saya lagi libur dinas, jadi kurang tahu soal cerita pasien ibu R ini gentayangan di rumah sakit dan di ruangan bidan.
Ini cerita dari si Rika. Waktu teman saya lagi jaga malam itu, suasananya seperti biasa. Tiba-tiba pada pukul jam 12 malam, teman saya yang bernama Rika ini sedang menulis sebuah laporan pasien baby yang ada di ruangan perawat. Ketika Rika sedang fokus menulis laporan, dia tiba-tiba mendengar suara bel berbunyi. Dengan bergegas, dia menghampiri ke depan ruangan, takutnya ada pasien yang meminta tolong. Setelah dilihat di luar ruangan, ternyata sepi. Nggak ada seseorang pun yang ada di sana. Dan di situ Rika pun nggak ada berpikiran yang aneh-aneh. Pada malam itu, ketika si Rika ini menulis sebuah laporan dan menyalinnya di komputer, tiba-tiba ada yang datang dari arah pintu ruangan. Ternyata itu ibu pasien baby yang sudah meninggal dunia. Karena teman saya ini tidak tahu informasi siapa pasien yang meninggal itu, karena waktu hari Rabunya Rika ini libur dinas. Pasien ibu berinisial R ini bertanya kepada Rika, "Malam sus, saya bisa ketemu sama anak saya?" Di situ Rika menjawab pertanyaan ibu tersebut. "Anak ibu yang mana ya? Kapan ibu lahirannya?" Ibu itu menjawab, "Hari Rabu kemarin sus. Itu anak saya yang ada di inkubator." Lalu di situ Rika bergegas mengambil baby tersebut. Lalu pasien ibu berinisial R ini tiba-tiba bertanya kepada Rika, "Sus, apakah boleh saya menyusui anak saya? Saya rindu anak ini sus." Spontan Rika menjawab, "Oh silakan bu, kalau ibu pengen menyusui." Nah, tiba-tiba teman saya pun merasa kalau suhu ruangan itu menjadi lebih dingin, dan seketika Rika merasa merinding di saat itu juga. Di satu sisi Rika pun ingat bahwa hari ini itu malam Jumat. Pikir Rika, ini hanya sebuah sugesti. 15 menit berlalu, pasien ibu berinisial R ini memanggil Rika. Suster. "Iya bu, ada yang bisa saya bantu?" Di situ Rika terheran-heran dan bingung melihat kondisi pasien ibu berinisial R ini. Dengan kulitnya yang terlihat sangat pucat sekali dan seperti orang yang sudah meninggal. Dan di situ Rika mulai merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Makasih ya sus, ini anak saya." Dan di situ Rika pun mengambil babynya dan menaruh kembali di inkubator. "Sudah saya taruh bu babynya di dalam inkubator." Pasien ibu berinisial R ini bilang ke Rika, "Terima kasih ya sus, saya sudah bisa melihat dan menyusui saya." "Baik bu, sama-sama," dengan sambutan dan senyuman dari Rika. Lalu pasien ibu berinisial R itu keluar dari ruangan tersebut. Dan si Rika ini melihat kalau ibu itu menembus tembok. Ketika pasien ibu berinisial R ini sudah keluar melalui tembok dan si Rika ini tercengang, tiba-tiba kakak senior keluar dari ruangan perawat dan bercerita kepada si Rika, "Rika, tadi aku sempat lihat kamu ngambil baby yang ada di dalam inkubator." "Ada apa?" "Oh, nggak apa-apa teh. Soalnya tadi ada pasien ibu baby tersebut pengen ketemu sama anaknya," sahut Rika dengan sedikit gemetar. Dengan nada yang sedikit kaget, Suster Kiki dan Suster Tika ini ngomong, "Ya ampun Rika, kamu nggak tahu cerita dari anak-anak yang lain." Dengan polosnya si Rika ini menjawab, "Nggak tahu teh, emangnya kenapa sih? Ada apa?" "Rika, asal kamu tahu,
ibu dari baby yang ada di inkubator yang tadi kamu ambil, itu ibunya sudah meninggal Rabu pagi setelah melahirkannya karena kehabisan darah. Di situ Rika kaget dan gemeter. Ya Allah teh, kenapa baru dikasih tahu ke Rika sekarang teh? Si suster Kiki ini jawab, aku kira kamu sudah tahu berita kemarin, jadi aku nggak ngomong. Maaf ya. Si Rika ini jawab dengan rasa gemetar. Iya teh, nggak apa-apa. Tadi cuma menyusui sekitar 15 menit. Tapi sewaktu ibu baby ini keluar, kok nembus tembok. Dan di situ Rika pucat dan lemas. Dan esok paginya waktu tukar shift, saya bertemu Rika. Nampaknya Rika ini berbeda dari biasanya. Waktu paginya si Rika ini tampak pucat dan lemas. Saya menegur Rika. Rika, kamu kenapa? Jawab Rika, gak apa-apa Cah, aku baik-baik aja kok. Udahlah, aku teman kamu, aku sahabat kamu, aku udah kenal lama sama kamu. Jadi aku tuh tahu kalau kamu tuh kenapa-kenapa. Dari situlah Rika cerita kejadian malam itu. Ya, kalau menurut saya, dari semua pegawai di rumah sakit, entah itu dokter, entah itu perawat, entah itu office boy, pasti pernah merasakan kalau pernah ada gangguan-gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Jadi ya lumrah lah kalau bagi kita yang bekerja di rumah sakit. Dan terima kasih buat Kak Matt dan seluruh tim Jangan Sendirian sudah membacakan cerita dari saya. Salam kenal, saya Clarissa dari Jakarta. Ini cerita pengalaman saya sewaktu bekerja di rumah sakit. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti channel Jangan Sendirian ini dari awal sampai sekarang. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel Jangan Sendirian, silahkan subscribe. Karena dukungan kalian berpengaruh kepada tim kami agar lebih semangat lagi membangun channel Jangan Sendirian ini. Terima kasih semuanya. Saya Matt. Selamat malam.